Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didulang sedulang lai, pandulang amih di Bangka. Diulang seulang lai, panjapui kapan tinggal. Dun sanak pancinto suren adat alam Minangkabau. Batamu kita balik pada saat kini. Mudah-mudahan dun sanak kasadonyo dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga berada dalam keadaan sihat-sihat andanya. Baiklah dun sanak di masa jo berada pada kesempatan baik ko ambo ingin mencuraikan tentang ukur jangko nan salapan. Jadi kepada dun sanak pendengar di masa jo berada nan ukur jangko nan salapan ko merupakan untuk diri pribadi kita masing-masing. Sesuai jo definisi adat Minangkabau, iaitunya tatanan hidup masyarakat Minangkabau baik secara berkelompok maupun perorangan. Nah, itulah nan perorangannya nan kambo sampaikan dalam uraian ukur jangko nan salapan. Jadi yang pertama sekali, kok nak lurus, ayo rantang tali. Artinya, nak lurus rantang tali ko, nak menyimpang nesuk je kida dah, condong nak jang kemari rabah. Nan lima kasut je ko, yo, kok berjalan yo nan lurus, kok bakatu yo nan bana. Kok menimbang, yo sama barik, kok mau kuah sama panjang. Artinya, kalau nak lurus yo, rantang tali. Berjalanlah di rel. Jadi kalau kita tidak berjalan di rel, berarti tidak ingin lurus. Jadi, labuh nanggolong kadituri, jalan nang pasar nang kaditampuah. Jadi untuk itu nan di muka suit nan pertama joko nak lurus rantangkan tali supaya jen menyimpang nesuk je kita. Nan kemudian nan keduanya iaitunya kok nak tinggi naikan budi supaya tagak nak jen tasundak malenggang nak jen tapampeh. Artinya kalau ingin tinggi ya wak, naik budi ya wak. Jan budi tajua paham tagadai. Kalau budi lah tajua paham lah tagadai, satali pembali kemayan, sakupang pembali katayo. Sekali lancuang kau ujian, selama hidup anda percaya. Nah, jagolah diri dari itu. Supaya awak selamat dunia jo akhirat. Jadi, kalau budi dah tajua, paham lah tagadai, ayo nak percaya orang Jawa lah. Jadi, untuk itu jangan sampai kelihatan budi. Ajulah misalnya, banyak misalan capek tangan misalan kan, tajambu barang orang. Kalau tatangkau sekali, walaupun baannya sampai suanya, itu orang akan menjadi sebutan. Budi adalah tajua apa mata gadai. Kok seandainya di tengah masyarakat, awak disuruh menjadi pemimpin atau menjadi pengurus suatu organisasi, sampai tidak basuh piti organisasi seko misalkan, itu budi lah karena namanya lah kelihatan budi ya wak. Jadi kalau nak tinggi wak, anak yang budi aja kau sampai wak salah langkah di situ. Jadi itulah dikatakan nak tinggi naikkan budi. Kemudian nak aluih baso jo basi. Jadi nak aluih awak pandai baso basi, jago sopan santun, tata krama nan baik. Jadi adat Minang tu mengatur sampai ke situ. Artinya cara hidup awak nak selamat dunia akhirat. Itu nan adat Minang tu. Jadi kalau nak aluih namanya, ya pandailah baso basi je ko. Kok nan tu dihormati, nan ketek dikasihi,
samo gadang bawa bakawan. Jadi sopan santun awak, tata krama awak itu harus kita jago. Jadi jangan sampai indak punya tata krama. Jadi indak alus wak kasar wak jadinya. Jadi indak alus itu pandailah pasojo basi. Dan orang tua sama kita hormati ya. Kok dan guru kita muliakan sesuailah jo bentuk-bentuknya, jo keadaan-keadaan, situasi jo kondisinya. Nan berikutnya, nan kampeknya, nak elok awak lapangkan hati. Artinya, banyak sabar. Sabar, paham lillah namanya. Jadi, kesabaran ku butuh. Dibutuhkan juga. Artinya, orang yang tidak sabar tu sudah padam tarabo-rabo. Jadi, orang yang tidak sabar, kau menandakan orang yang tidak berilmu. Jadi, seketik saya tersinggung ada orang lebih bahkan naik. Tagi sia-sianya alah malam buang lu sekali. Bangih tiba. Bahkan sifat terajang tiba. Kau ndak tampeknya dah. Jadi kalau awak ingin baik nak eloknya ia lapangkan hati. Sabar diperbanyak. Sebab orang sabar tu kasihan Allah. Nan kalimunya itu nak mulia. Nak mulia tepati janji. Jadi kok berjanji itu harus ditepati. Janji dimungkiai, janji ikara lidah tidak dimuliakan. Jadi kalau berjanji tepati janji. Walaupun kangok-angok ikan biar kajau-jauh patuang, nan janji cukup batapik itu. Biarlah sesibuk-sibuknya awak, lain dak barik nama lintang doh, lain dak kagadang masalahnya doh, nan janji cukup yo batapati. Di janji biasa batapati, ikara lidah biasa memuliakan. Kalau ingin awak jadi orang yang mulia. Jadi nak mulia, tapati janji. Dia berjanji, janji ya cok duto ya, bagato duto berjanji mungkin ya. Jadi kalau ingin awak jadi orang mulia, perbuatlah serupa itu, tepati janji. Walaupun kaba ajo, dan janji jeko harus ditepati. Kemudian nam berikutnya, nak taguh ya, tunan ke 6 ya. Nak taguh paham dikunci. Artinya apa itu nak taguh paham dikunci kau. Jen mengecek tu asal kamalantong saja. Jagoi bawa awak. Di awak mengecek. Jo sia awak berbicara. Jadi kadang-kadang kecek tu lalu lalang saja. Soman orang memakai buluh, bak orang merandang kacang, serupa lidah tak batulang. Jadi nak taguh paham kunci. Kadang-kadang tak buka rasio je kau. Tak jadi rasionya lah. Ada supaya kokohnya, nak taguhnya, kunci paham. Pandai-pandai mengecek. Jadi mengecek sekadar nang kapaguno. Kalau indak kapaguno, tak usah bicara. Jadi sesuai patut-patut. Nama makai mungkin je patut ya. Kau patut dibicarakan, kau indak. Kadang-kadang ya. Awak di muka anak kemanakan. Di muka anak-anak. Cerita lah menimpang-nimpang. Tak sesuai lah. Bahkan awak dituon orang. Awak dihormati orang. Cerita tidak ditampaknya. Jadi nak taguh awak, nak kokoh awak, kunci lah paham je kau. Jadi kunci paham tu artinya, yo, agak-agak berbicara. Sekedar nang perlu. Kalau tak perlu, tak usah kita baca. Jadi nan ke-6 cako nak taguh paham dia kunci. Kalau nang ke-7, nak labo biarlah rugi. Jadi kalau ingin balabo, yo berugi dulu. Sebab apa pokok mengkau belanja.
bajariah ko bau sao, ko labo ko menantang rugi. Jadi kalau awak ingin labo, buik rugi dulu. Artinya, bapokok modali dulu. Iko nangka barugi, ndak labo senang kadapek, itu nak mungkin. Kok lama tambah cik lai. Kan itu tu. Jadi itu nampak kandak hati awak saja. Jadi kalau ingin awak balabo, buiklah rugi dulu. Jangan takut barugi, sebab dia balik barugi tentu ada labo. Jadi kok jari aku menantang boleh, kok rugi tentu menantang labo. Barugi wak, jangan takut jo. Baru kok balabo kalau seandainya barugi go, awak akan mendapatkan labo. Di modal itu bau sao, kok bajari hindak, ya, bakar ajo hindak ada, tapi pembagian ndak kadang kawak. Itu nang lama dawak namanya itu. Jadi kalau dalam hidup itu jangan dipakaian. Jadi kalau ada jari awaknya, baru awak mendapat. Tapi ndak ada bajari ada, mendapat nama ngah saja. Itulah indak baik lah dah. Awak akan ditinggalkan orang. Ndak dipedulikan orang bersama-sama. Dan kemudian yang ke-8 tu namanya, yo kau nak kayu, yo kuat mencari. Jadi ingin kayu, yo kuat mencari. Sebab nak mungkin ya. Awak nak kayu mencari, indak ada. Tangan bapangku. Awak pamaleh, lika mungkin kan ya. Allah lah bisa awak. Jadi itu tu untuk diri kita. Di ukur jangkau na 8 jangkau tu, itu untuk bahan hidup kita di muka bumi. Kalau awak ingin serupa iko, akulah jalannya. Kalau ingin lo serupa iko, aku jalannya. Ingin awak kayo, ya kuiklah mencari. Jangan takut jarak ampiang. Jangan takut tinggi rendah. Kok tingginya panjang? Ya enggak? Kalau jauhnya turun. Jadi, nan ukur jangkau na 8 ko, itu untuk pribadi kita masing-masing. Jadi dalam pelajaran adat, juga ada untuk pribadi kita. Tidak untuk bersama, nan bersama ada juga. Tapi untuk pribadi ke. Jadi 8 jangkau tu, itu untuk kepentingan pribadi. Ingin lurih, terantang tali. Berjalanlah di rel, manangkan tali jangkau, berarti itulah salah. Di nak lurus rentang tali. Kemudian nak tinggi wak, jangan naik budi awak. Jangan sampai wak selaku namanya ko, wak manusia, wak di tengah-tengah masyarakat, budi tenjua, pahamak tagadai. Jangan cuba-cuba model itu. Kalau lah itu yang terjadi, berarti awak lah rendah di tengah-tengah masyarakat. Tidak mungkin tinggi. Awak tidak akan diragu di tengah masyarakat. Kalau ansroman mamak je kemanakan, kalau mamak je kecelian budi, tidak ada ragu di kemanakan. Itu mangkonya, nama mamak je ada martabatnya. Di martabat penghulu itu kan ada. Martabat seorang pemimpin itu ada. Serupa seorang pemimpin itu seharusnya. Jadi kalau budinya celia, kalau mamak contohnya kehatat sebentar ke mengadain ratunya kan, batangka aja kemanakan, di mana gua selaku mamak, tentu tidak ada lah. Jadi untuk awak selaku pemimpin di Minangkabau, itu ada namanya ukur jangkau na 8. Kita lihatlah situ. Jadi kalau awak ingin baik dalam kepemimpinan awak, pakaikanlah itu. Kok manimbang yo hadiah, kok bakato yo wana, bajalan nalurih ya. Jadi tergantunglah di awak masing-masing kamu makainya. Kalau di pakaian, insya Allah awak selamat dunia akhirat. Kalau tidak kita pakaikan, ya mungkin tidak selamat kita dunia akhirat. Di jen ni lama ada awak ketujuh di orang, itu andaknya. Jangan sampai lama ada awak tambah cik lai. Ikon yang tidak bana di adat Minang. Jadi adat Minang tu, yo mengatur hidup awak secara berkelompok maupun perorangan. Aku nang sebentar aku
ko jangkau selapan ko perorangan namanya. Atau tergantung leh di awak melaksanakan. Ado nama tanyo kambo badek pribadi orang Minang tu serupa itu kini yo nak diamalkannya ilmu yang ada. Atau nyo ndak ada ilmu sama sekali tentang itu. Nah, jadi untuk itu amalkanlah bagi tu sana nan lah menonton ya. Lah mendengar ambo menyampaikan ko amalkanlah itu. Kalau ingin selamat. Tapi kalau tidak ingin selamat ya tu jo hak pribadi masing-masing namanya. Hak namanya ko kalau kini ko hak asasi manusia HAM namanya. Tu kabalo nyawa lai. Cuma ambo ingin mengajaknya kalau ingin keselamatan, itulah pendidikan yang ada dalam adat. Jadi kerana adat cukup pasandi sarak pasandi kita uluah sama itunya. Nanti kita akan tarangkan pula ABS SBK ni orang tu. Baan yang katakan sandi itu ya. Nanti kita sampaikan pula adat pasandi sarak pasandi kita uluah. Kini ko ambo sampaikanlah uko jangkau na selapan ko. Mudah-mudahan bagi dunsana nama danga ure nambo ko bermanfaat ya. Ko dapat tolong amalkan. Kaji sesudah daripada doa amalkan. Sudah diamalkan ajarkan. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat ko tentu akan menjadi amal ibadah di awak nanti. Jadi kalau nan buruk wajan ka orang, tambahlah dosa. Kalau nan elok wajan ka orang, tentu akan menjadi amal ibadah. Jadi tidak bosan-bosannya ambo mengimbau kepada generasi muda Minang ya, yang akan merubah nasib awak tu awak. Yang akan merubah ranah Minang tu adalah orang Minang. Nah, untuk itu mari pribadi-pribadi kita dulu cuba berbuatlah dengan baik. Supaya orang-orang luar Minang macam lihat, wah, you orang Minang kok. Sopan santun, tata krama serupa itu. Serupa macam lihat orang lain. Orang lain macam lihat tata kramanya baik banyak, Wak. Nah, untuk itu tak perlu doh kita misalkan si anu tu ditunjuk, si anu tu ditunjuk. Baik mamak wak sendiri ni tunjuk. Ada namanya biar nenek mamak ko ndak ada nan beres. Ada namanya bi kamu dah tu. Ya, berarti kalau nenek mamak ndak beres, awak ba. Coba bereskan diri awak. Mudah-mudahan awak contohnya mamak awak. Jadi berbuat sajalah. Di berbuat baik tu akan membawa orang lain. Sebab dalam kepemimpinan Minangkabau tu namanya penghulu Jeko, ada penghulu secara sarak, ada penghulu secara Indusan Sukerta, ada penghulu secara adat Minangkabau. Penghulu secara adat Minangkabau ko merujuk kepada penghulu dan secara sarak Jeko. Secara sarak tu Nabi Muhammad penghulu kita. Secara Indusan Sukerta sia tu bapak bagi anak-anak dan suami bagi istrinya. Penghulu secara adat Minangkabau tu mah tinggi dek Banjuang, gadang kerana dek Bamba, lainnya kerana katong pakat nan diimbaukan datua. Itu. Jadi kalau Nabi memimpin acaranya, nyo berbuat sesuai ucapannya dan perbuatannya. Nah, jadi dicontoh teladan ya. Contoh teladan bagi umat Islam. Bapak tu kok contoh teladan lo bagi anak-anaknya. Kalau bapak kencang tagak, anak kencang berlari. Kemana tu? Jadi kalau penghulu secara adat Minangkabau ko contoh teladan bagi anak kemenakan. Nah, kepada nenek mamak para penghulu ambo ingin mengajak ya, mari kita celiakan contoh teladan kepada anak kemenakan kita. Supaya kalau dapat contoh nan baik adanya, tentu baik perlu dimasukkan datang. Tapi kalau kita agen contoh yang buruk kini, mangko nan buruk pula yang terjadi di masa yang akan datang. Mungkin agak terkarih hambo seketik ya. Tapi tutup demi kebaikan. Namun ko ado jo nama ketik hati, jo kekerasan ambo ndak sengaja menyinggung tapi mengaturkan kebenaran. Sebab katakanlah yang benar tu walaupun satu ayat. Jadi karena ambo berpegang di situ, mau sampaikan cuma dari hati ketik ambo ndak ada yang ingin menyinggung daripada dunsana-dunsana nama danga pada ambo ko. Ko ado juo namanya ambo minta maaf
na sakadang-kadangnya. Hakikato ambo sudah membacakan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.